channel YouTube Mas dan Ember. Kisah sepatu emas milik Fir'aun berada di neraka dan sandal Bilal bin Rabah berada di surga. Bilal adalah budak dari bangsa Habsyi yang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak dari Bani Jum'ah di kota Mekah karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Cahaya ilahi itu datang kepada Bilal tatkala ia mendengar Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Bani Jum'ah, sering memperbincangkan Nabi Muhammad SAW kepada sesama warga sukunya dengan penuh amarah dan rasa kebencian. Namun tidak demikian dengan Bilal. Di antara apa yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu, ialah sifat-sifat yang melukiskan agama baru baginya. Ucapan-ucapan berbisa dan penuh kebencian yang mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW didengar Bilal sebagai lukisan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad tentang kejujuran dan keterpercayaannya, tentang akhlak dan kepribadiannya yang sempurna. Tidak butuh waktu lama, nur ilahi itu datang memenuhi hatinya. Maka Bilal pun segera menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Tak lama pula, berita keislaman Bilal menyebar, menyebabkan gelombang amarah yang luar biasa dari Bani Jum'ah, majikan Bilal. Budak mereka orang Habsyi itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Walaupun demikian, tidak apa, kata Umayyah dalam hatinya. Matahari yang terbit hari ini takkan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu. Benar, matahari tak akan tenggelam dengan Islamnya Bilal. Tetapi pada suatu hari kelak, matahari akan tenggelam membawa serta semua patung dan pembela berhala. Segera saja, Bilal menjadi sasaran kemarahan Umayyah dan Bani Jum'ah. Pada suatu ketika, di tengah hari waktu padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam. Mereka membawa Bilal keluar, lalu melemparkannya ke gurun pasir yang bagai api menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Para penyiksa dari Bani Jum'ah sampai putus asa. Mereka berteriak bahkan si kanakan hendak memohon kepada Bilal agar mengucapkan nama berhalanya. Mereka berkata, sebutlah Lata dan Uzza. Namun Bilal tidak mengucapkannya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga karena dahsyatnya siksaan yang mereka perbuat, lunaklah hati beberapa orang di antara Algojo yang menaruh kasihan kepadanya. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya, asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik walau dengan sepatah kata sekalipun. Sebutlah apa yang kami sebut, pinta mereka. Tetapi dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menakjubkan, Bilal menjawab, lidahku tak dapat mengucapkannya. Hari demi hari berlalu. Bilal menghadapi siksaan yang menderanya dengan kesabaran yang luar biasa. Hingga suatu ketika, datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke tempat penyiksaan Bilal. Lalu berseru, kepada alkohol Bani Jum'ah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan bahwa Tuhanku ialah Allah? Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umayyah bin Khalaf, terimalah ini untuk tebusannya, lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan ia. Kemudian pergilah Abu Bakar bersama sahabatnya yang bekas budak belian itu kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasannya. Maka saat itu pun tak ubahnya bagai hari raya besar. Bukan hanya bagi Bilal, namun juga bagi sahabat Rasulullah lainnya. Bersama dengan kebebasannya, datang pula kemuliaan bagi Bilal. Ketika Rasulullah SAW hijrah dan menetap di Madinah, beliau mensyariatkan azan sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat. Siapakah kiranya yang akan menjadi muazin untuk salat 5 waktu? Siapa kiranya yang suara takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok? Pada hari itu, Rasulullah memilih Bilal sebagai muazinnya, sebagai muazin Islam yang pertama.
dan dengan suaranya yang merdu dan empuk. Diisinya hati setiap muslim dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan. Sungguh kepribadian Bilal layak mendapat pujian yang memang ia pantas mendapatkannya. Namun keagungan Islam membawa Bilal untuk selalu rendah hati. Laki-laki yang berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis, sebagaimana dilukiskan oleh ahli-ahli riwayat, akan menundukkan kepala dan memejamkan mata, serta dengan air mata mengalir membasahi pipinya. Ia berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsi, dan kemarin saya seorang budak belian." Dalam Riyadhus Salihin karya Imam An-Nawawi, dalam bab istihbab ra'atain badal wudu, disebutkan sebuah hadis yang bercerita tentang suara sandal Bilal yang telah sampai di surga. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Muttafaqun alaih. Lafal hadis ini adalah milik Bukhari, Hatar Bukhari nomor 443 dan Muslim nomor 715. Edafu adalah suara sandal dan gerakannya di atas tanah. Inilah luar biasanya sandal Bilal, karena begitu penasarannya dan ingin memberi pelajaran kepada para sahabatnya yang lain. Rasulullah bertanya rahasia kebiasaannya. Tentu saja, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sangat membahagiakan Bilal. Bagaimana tidak, saat ia masih di dunia, sandal Bilal sudah nyampai duluan di surga. Sandal Bilal yang terbuat dari pelepah kurma bisa mengantarkannya ke surga, sedangkan sandal Firaun yang terbuat dari emas justru mengantarkannya ke neraka jahanam. Berbeda lagi dengan kisah apa yang dialami oleh As-Sadi Syirazi, sang sufi penyair 1291. As-Sadi adalah ulama yang hidup pada saat Genghis Khan menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya. Ia juga mengalami kehidupan pahit yang dialami umat Islam saat itu. Ia biasa berkelana dari tempat ke tempat yang jauh, tetapi selama perjalanannya itu, ia justru tidak berkumpul dengan para pembesar dan pejabat. Ia lebih senang duduk bersama rakyat biasa di warung-warung terpencil hingga larut malam. Ia suka bertukar pikiran dengan para pedagang, petani, pengkhutbah, musafir, pengemis, sufi, dan bahkan pencuri. Hampir selama 20 tahun, ia istiqomah melakukan dakwah, menasehati, belajar, dan memberikan pencerahan kepada masyarakat jelata. Hingga suatu hari, ia berkesempatan memiliki sandal baru. Agar berkah, dipakailah sandal itu pertama kali ke masjid. Selesai salat dan hendak turun masjid, sandal itu tidak ditemukan. Ia mengelilingi masjid itu, tapi tetap saja sandal itu tidak diketemukan. Maka pulanglah Sadi dengan perasaan gundah dan pikiran yang tetap mengingat sandal itu. Karena merasa belum lengkap dalam pencarian, di tengah jalan Sodi kembali lagi ke masjid untuk mencari sandalnya. Sesampainya di masjid, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang baru datang dari safar. Lelaki yang sedang beristirahat di teras masjid itu kehilangan satu kakinya. As-Sadi lalu memandanginya. Ia berpikir balik ke dirinya yang kehilangan sandal. Dia yang tidak memiliki satu kaki saja, santai-santai saja. Mengapa saya yang hanya kehilangan sandal saja? Gelisah dibuatnya. Setelah itu, As-Sadi pun pulang dengan lapang dan dilupakanlah sandalnya. Inilah pelajaran bersyukur dari seorang As-Sadi. Perumpamaan ini mengajarkan beberapa pelajaran penting. Jangan takjub pada harta dan status. Kekayaan dan kemewahan dunia tidak ada artinya
jika tidak diiringi keimanan dan kebaikan. Sandal emas Firaun dan sandal Bilal di surga adalah perumpamaan dari hadis yang menekankan bahwa harta dan status sosial tidak menentukan kebahagiaan atau keselamatan seseorang di akhirat. Sandal Firaun yang terbuat dari emas dan mewakili kekuasaan duniawi justru berakhir di neraka. Sementara sandal sederhana Bilal bin Rabah melambangkan ketakwaan dan akhirnya masuk surga. Sandal Firaun melambangkan kemewahan dan kekayaan duniawi yang dimiliki Firaun, penguasa yang zalim. Keindahan dan nilai emasnya tidak dapat menyelamatkannya dari azab neraka. Sandal Bilal adalah sandal sederhana yang terbuat dari bahan seperti pelepah kurma. Sandal ini melambangkan kerendahan hati dan kesederhanaan. Bilal bin Rabah, seorang budak yang kemudian menjadi muazin pertama dan sahabat Nabi Muhammad dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Itulah kisah tentang sandal Firaun dan Bilal. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen